Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar untuk hari ini? Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir, pastinya juga di salah satu program unggulan kita, Dosen Berbicara. Nah, seperti biasa di program yang satu ini kita bakal menghadirkan para dosen-dosen ya, yang tentunya juga bakal berbagi keilmuannya, pengalamannya, dan juga pastinya juga prestasinya, yang tujuannya juga untuk bisa memberikan knowledge atau juga pengetahuan baru buat kita, dan tentunya juga bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, spesial sekali untuk hari ini sudah hadir di edisi kali ini ya. Di episode kali ini ada Ibu Syarifah Asyura, SPD MSc. Nah, ini beliau merupakan salah satu dosen ya, yang pastinya juga memenangkan hibah ya dari Kemendikti-Saintek di tahun 2025 itu, yang tentunya juga dengan sebuah judul yang kayaknya juga menarik ya. Ini yang pasti juga mungkin dekat dengan lingkungan kita sehari-hari, yaitu beliau dan juga timnya itu mengangkat judulnya Uji Aktivitas Ekstrak on Sirapoh ya, itu dari bahasa Acehnya Pak ya. Nah, dan tentunya juga ini dalam dalam Rapovi terhadap Gardnerella vaginalis, penyebab vaginosis bakteri. Nah, langsung aja nih saya perkenalkan Ibu Syarifah. Langsung aja nih Ibu untuk perkenalkan sedikit. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Armia yang sudah mempersilahkan saya untuk dapat menjelaskan sedikit ataupun setidaknya beberapa poin penting yang mungkin nanti terkait penelitian saya yang saya menangkan di hibah penelitian PDP, skema PDP ya, tahun PDP, ini di Kemendikti-Saintek. Saya sendiri nama saya Syarifah Asyura, SPD MSc. Saat ini saya mengajar di program studi ilmu gizi Universitas Ubudiyah Indonesia, dan saya saat ini juga menjabat sebagai direktur di Direktorat Inovasi Riset dan Publikasi kepada Masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan DIRPM. Iya, nah jadi pastinya juga cukup dekat gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bisa tanya-tanya juga di tips and trick gitu, yang paling pastinya juga mungkin yang paling jitu seperti apa. Oke, nah jadi ini penelitian ini juga sangat menarik ya pemirsa ya. Pastinya juga kalau mungkin di lingkungan kita sehari-hari itu on Sirapoh ya. Nah, dan pastinya juga kalau dalam bahasa mungkin bahasa Indonesianya atau juga bahasa keilmuan itu apa tadi? Daun balakacida. Daun balakacida ya. Atau daun kirinyuh juga banyak namanya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat kita itu yang ingatnya tuh on Sirapoh. On Sirapoh ya. Oke. Nah, jadi mungkin dari Pak mungkin bisa sedikit sharing sama kita ya. Kenapa sih itu melatar belakangi penelitian ini atau juga judul ini? Nah, hingga lahirnya ide sebuah judul ini pemanfaatan on Sirapoh ini, dan tentunya juga dalam kegunaannya untuk kesehatan ya, terutama buat para wanita. Oke, baik. Jadi awalnya itu memang di bidang ilmu saya sendiri, itu kimia organik. Nah, itu biasanya pemanfaatan bahan-bahan alam ataupun bahan-bahan yang merupakan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki banyak manfaat dari segi metabolit sekunder yang ada di dalam kandungannya, kandungan di dalam tumbuhan tersebut. Dan kami fokusnya itu saya biasanya memang ke tumbuhan liar. Jadi warnanya. Nah, on Sirapoh ini salah satu tumbuhan liar yang paling banyak tumbuh di Aceh ya. Jadi tumbuhnya itu sangat mudah, dan juga dia memang perdu dan dia bisa tumbuh di aja, di mana-mana aja bisa tumbuh. Nah, kemudian di latar belakangi juga dari kebiasaan masyarakat yang ketika di Ipah tinggal di desa. Kebetulan saya tinggal di Desa Lamten, Aceh Besar. Nah, itu biasanya masyarakat masih banyak yang menggunakan bahan-bahan alam ya untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, salah satunya on Sirapoh ini. Nah, on Sirapoh ini biasanya banyak sekali digunakan pada saat mengalami luka. Jadi dia tuh jadi sangat baik untuk mengobati luka, sehingga kalau kita pakai lukanya bisa menutup. Lebih cepat menutup dan tidak terjadi infeksi. Nah, seperti itu. Jadi dari latar belakang tersebut, nah saya ini tertarik nih untuk meneliti bagaimana aktivitas antibakterinya si ekstra on Sirapoh ini dicocokkan lagi dengan Rapovi tadi yang pengen kita buat nih produknya. Karena Rapovi ini berasal dari kata ratus ya,
Karena untuk kesehatan reproduksi ratus kan biasa digunakan secara tradisional ya. Oke. Nah karena dia ini dari onsi rapuh tadi, jadi ratus V kami membuat namanya menjadi rapuh V. Jadi maksudnya ratus V dari ekstrak onsi rapuh. Iya, nah jadi itu menarik sekali ya, karena juga apa ya, mungkin sebuah terobosan juga, mungkin dari apa namanya, apakah ada untuk bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lainnya lagi ya, dalam proses kimia, apalagi juga ini ya seperti Pak jelaskan tadi, kalau itu juga sangat bagus sekali untuk obat luka cepat gitu ya, menutup luka gitu. Oke, nah jadi mungkin tadi udah dijelaskan sedikit, tapi mungkin pemirsa mungkin ada yang mungkin penasaran juga ya, sebenarnya ini output dari penelitian ini nanti akan berupa seperti ramuan kah, atau juga resep kah, atau juga mungkin hasil jadinya itu berupa obatnya langsung atau produk atau gimana Ipan? Ya ini jadi pada penelitian ini kami mau menguji dulu bagaimana aktivitas antibakteri dari ekstrak onsi rapuh ini terhadap bakteri penyebab vaginosis bakteri atau yang penyakit yang sering diderita oleh wanita pada umumnya. Nah, mungkin ini seperti keputihan abnormal ya, makanya seperti itu. Nah, kami meneliti bagaimana ekstrak onsi rapuh ini aktif atau tidak terhadap bakteri penyebab vaginosis bakteri. Nah, itu. Nah, setelah kami teliti, nanti ditemukan hasilnya, dan ini alhamdulillah hasilnya sudah ada. Alhamdulillah untuk aktivitas antibakterinya memang sangat baik. Bahkan di sini kami menggunakan dua metode, ada pengujian daya hambat dan daya bunuh. Nah, pada saat pengujian daya bunuh bakterinya itu tidak ada bakteri yang tumbuh pada saat itu, dan alhamdulillah bagus ekstra onsi rapuhnya. Nah, kemudian nanti dari hasil aktivitas antibakteri onsi rapuh inilah yang akan kami inginkan untuk dibuatkan suatu produk inovatif, yaitu tadi berupa ratus. Nah, yang biasanya ratus vagina itu terdiri dari bahan-bahan alam yang lain. Nah, ini pengennya dibuat dari ekstrak onsi rapuhnya gitu. Nah, jadi nanti onsi rapuh inilah yang akan menjadi bahan dasar pembuatan ratus vagina ini. Ratus V ya, kita kenalkan ratus V ini. Nah, makanya disebut nanti ada namanya kami buat tadi rapuh V gitu. Rapuh V, ya. Gitu. Nah, sorry kalau misalnya mungkin dari orang-orang yang bukan awam juga sih, mungkin yang di luar medis atau juga dunia kesehatan. Sebenarnya kalau mungkin para perempuan juga tahu ya, mungkin ini pengalaman juga ini buat apa namanya, mungkin yang laki-lakinya juga gitu ya, sebagai knowledge juga. Kalau ratus V itu apa tuh? Misalnya istilah untuk apa gitu? Biasanya digunakan kalau misalnya secara tradisional ya, biasanya itu untuk area kewanitaan. Nah, berarti itu dari bahasa tradisional ya? Iya, tradisional, ratus yang biasa digunakan. Nah, itu biasanya kan dari bahan-bahan tradisional, memang dari tumbuhan-tumbuhan ya. Nah, untuk ini kami mau meracik nih dari ramuan onsi rapuh ini. Gitu. Jadi mau pengen dijadikan ratus, nah seperti itu. Tapi nanti akan memerlukan uji lebih lanjut untuk apakah efektif atau tidaknya terhadap penyakit tadi. Iya, nah dan itu juga sudah lagi berjalan ya? Lagi berjalan ya. Oke, ya pemirsa, kita break sebentar dan nantinya juga kita balik lagi pastinya juga untuk kita berbincang lagi ya tentang penelitian yang sangat luar biasa ini, yang tentunya juga menjadi pengalaman baru dan sekaligus ya mungkin ya untuk memotivasi terutama juga buat para dosen-dosen juga yang di dunia kesehatan khususnya ya, untuk bisa mengeksplorasi tumbuhan-tumbuhan liar ya. Ya, tumbuhan liar. Oke, jadi kemana tetap di Dosen Berbicara.